Tuhan, kita terlibat bersama-sama memuji Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sangat bersyukur karena Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Engkau adalah Allah Roh Kudus yang selalu diam dalam hati kami, orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Kami sudah memuji menyembah Engkau. Terimalah pujian penyembahan kami menjadi satu persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepadamu. Dan Engkau terus menguasai hati kami, hidup kami, agar kami terus mampu untuk menjadi alat Tuhan. Hari ini kami masih belajar tentang tema menyenangkan hatimu. Mampukan kami juga untuk terus menyenangkan hatimu Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kami. Berkati pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam dan atas nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jadi minggu lalu kita belajar satu tema yang pertama, 2 bulan Ogos itu taat setia melakukan perintah Tuhan. Itu merupakan satu tanda bukti bahwa kita mau menyenangkan hati Tuhan. Jadi pada hari ini kita akan belajar satu tema yang hampir sama juga, yaitu apa tanda-tanda kita mau menyenangkan hati Tuhan. Saya mau bawa kita belajar dari Roma pasal 14 ayat 17 sampai 19. Dalam bagian ini merupakan satu yang dijelaskan oleh Rasul Paulus, apa yang pasti terjadi dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan yang mau menyenangkan hatinya. Firman Tuhan berkata demikian, sebab kerjaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar. Ini dorongan dari Rasul Paulus. Marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih, sebenarnya dalam bagian ini dorongan dari Rasul Paulus mendorong jemaat Tuhan termasuk kita hari ini untuk mengerti apa sebenarnya arti kerjaan Allah itu. Karena kerjaan Allah itu adalah berkaitan dengan pemerintahan, kehadiran, kuasa Tuhan dalam hidup kita. Itu kerjaan Allah. Sudah tentu ada perkara-perkara yang perlu kita kenal apa sasaran kerjaan itu. Contohnya dalam kerjaan kita Malaysia. Kerjaan kita Malaysia ini mau kita bersatu padu. Itu sasaran dia. Dalam gereja Tuhan juga ada beberapa message yang mendorong kita supaya kita mengerti dan melakukannya. Demikian juga kerjaan Allah itu, kerjaan Tuhan itu. Kita perlu kenal apa yang dikehendaki, apa yang disasarkan oleh Tuhan melalui pemerintahannya, melalui kehadirannya dalam hidup kita. Jadi ini sangat penting untuk membuktikan bahwa kita mengerti dan mau melakukannya. Karena dalam bagian ini Paulus katakan satu kalimat berkenan kepada Allah. Jadi apabila kita berkenan kepada Allah itu, ataupun kepada Tuhan, karena Tuhan sama dengan Allah, Allah sama dengan Tuhan itu, artinya kita menyenangkan hati Tuhan. Apabila kita berkenan kepada Tuhan ataupun kepada Allah itu, itulah buktinya kita menyenangkan hatinya. Jadi tema kita pada hari ini adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita semua didorong untuk berkenan. Berkenan artinya yang menyenangkan hati Tuhan, yang disetujui oleh Tuhan, berkenan. Kalau contohnya kita menghadap raja, kalau raja berkenan baru kita boleh menghadap dia. Kalau Tuhan tidak berkenan, tidak boleh. Demikian juga di hadapan Tuhan. Tuhan juga mau hidup kita, sikap kita, corak langkah-langkah kita itu berkenan di depan Tuhan.
itulah satu perkara yang membolehkan kita menyenangkan hatinya. Apabila hidup kita berkenan di hadapan Tuhan ataupun di hadapan Allah, itulah juga yang membuktikan kita boleh menyenangkan hatinya. Selama kita menjadi orang Kristen, tidak kira yang muda ataupun yang tua, tidak kira yang pasta ataupun siapa saja, kita perlu hidup berkenan kepada Tuhan. Ini satu perkara yang perlu kita sasarkan, yang perlu kita kejar, yang perlu kita miliki dalam kehidupan ini. Karena sia-sialah kita menjadi orang Kristen kalau Tuhan tidak berkenan dalam kehidupan kita. Sia-sia kita menjadi orang Kristen. Dibaptis sudah baptis, ikut konferensi sudah ikut konferensi, ikut seminar banyak kali ikut seminar, masuk gereja sudah banyak kali masuk gereja. Tetapi jikalau kita tidak berkenan di hadapan Tuhan sia-sia. Jadi itu sebabnya kita perlukan pastikan diri kita. Saya dan kita semua harus pastikan hidup kita berkenan kepada Tuhan. Ini maksud tema ini, pastikan. Jadi untuk memastikan kita berkenan kepada Tuhan, ada 3 perkara yang kita belajar hari ini. Yang pertama itu kita mengenal sasaran kerjaan Allah yang dimaksudkan oleh Paulus. Sebab kerjaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. 1, kebenaran. 2, damai sejahtera. 3, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kita harus mengerti sasaran kerjaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bukan sukacita oleh dunia ini, tapi kita harus sambung ya, sukacita oleh Roh Kudus. Seperti minggu lalu, ada sukacita daripada dunia tetapi tidak bertahan lama. Tetapi apabila sukacita itu daripada Roh Kudus, itu akan bertahan lama. Yang pertama, kita harus mengerti bahwa kerjaan Allah itu, pemerintahan, kehadiran Tuhan itu, kehendak Tuhan itu adalah soal kebenaran. Kebenaran dari firman. Kalau kita melihat Yusuf anak Yakub, dia dibenci oleh saudara-saudaranya yang ke-11 orang itu, kecuali yang bungsu. Tetapi dia tidak membalas kejahatan mereka. Mereka menjual dia kepada seorang yang pergi ke Mesir. Dia tenang saja sebab dia disertai oleh kebenaran. Kebenaran ada dalam hati dia. Dia mengerti bahwa apabila kebenaran itu di dalam hati dia, dalam kehidupannya, Tuhan menyertai dia. Kita melihat cerita Yusuf, Tuhan menyertai dia. Kenapa Tuhan menyertai dia? Karena ada kebenaran dalam hati dia, ada kebenaran dalam kehidupannya, Tuhan menyertai dia. Ini penting saudara. Sebagai orang Kristen, apabila kebenaran itu ada dalam hati kita, dalam hidup kita, Tuhan menyertai kita. Amin. Apabila Tuhan menyertai kita, siapalah yang dapat melawan kita? Roma 8:31 sampai 38. Tidak ada. Karena Tuhan di pihak kita. Itu sebabnya Yusuf walaupun mengalami banyak pengalaman hidup, di rumah Potifar dia juga dikhianati, dia juga difitnah oleh istri Potifar, dia tidak membalas. Masuk penjara. Tuhan tetap menyertai dia. Karena kebenaran itu menyertai dia di dalam hati dan hidupnya. Ini penting saudara. Dalam hidup kita perlu ada kebenaran itu dalam hati kita. Kita tidak sekaya orang lain pun, tetapi apabila firman Tuhan ada dalam hati kita, itu akan memastikan bahwa Tuhan akan menyertai kita. Apabila kebenaran itu dalam hati kita, itulah yang memberi tarikan kepada Tuhan untuk menyertai kita. Bagaimana Tuhan boleh menyertai kita kalau kebenaran itu tidak ada dalam hati? Tidak mungkin saudara. Jadi perkara yang penting yang perlu ada dalam hati kita adalah kita rindu dan lapar akan kebenaran, seperti dalam Matius 5 itu. Semua orang yang lapar dan haus akan kebenaran akan melihat Tuhan. Coba kamu lihat dalam Matius 5. Kalau kita mau melihat Tuhan, kalau kita mau mengalami Tuhan, kita harus lapar dan haus akan kebenaran. Amin. Harus itu.
Mau tidak mau, kita harus lapar dan haus akan kebenaran. Itulah sasaran, itulah inti ataupun dasar kerjaan Allah itu. Kebenaran, nomor satu kebenaran. Perlu ada dalam hati kita, perlu ada dalam hidup kita, perlu ada dalam keluarga kita. Gunalah nani, kalau Pak amawi lajak bernair kahum dawan, bisu kunte, firman Tuhan alam kenapa anak Tuhan. Kalau Tuhan menyertai kita, kita tidak perlu khawatir. Amin. Orang kaya, orang yang mempunyai pendidikan, orang yang mempunyai jawatan, kalau tidak ada kebenaran, kalau tidak ada Tuhan, belum tentu dia sampai ke mana. Tetapi kalau kita mempunyai kebenaran, Tuhan menyertai kita, kita akan sampai ke destinasi yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini penting. Karena Tuhan menyertai kita, karena di dalam hati kita, hidup kita ada kebenaran. Itu sangat penting. Yang kedua, soal kerjaan Allah itu berkenaan dengan damai sejahtera. Damai sejahtera. Kalau mau membaca dalam Yohanes itu, seorang datang ke sumur pada tengah hari, waktu tengah hari. Kenapa dia pergi ke sumur itu tengah hari? Karena dia merasa malu. Dia tidak mau ada orang yang melihat dia. Dia mau pergi sembunyi-sembunyi. Karena orang Samaria dan orang Yahudi tidak dapat bergaul. Lagipun dia adalah orang yang mempunyai sejarah yang tidak baik. Dia harus pergi waktu orang tidak ada. Waktu dia pergi, rupa-rupanya ada Yesus di sana. Ada Tuhan Yesus. Dalam kehidupan perempuan ini sebelum bertemu dengan Yesus, tidak ada damai. Tidak ada damai. Dia pergi dengan rasa curiga. Jangan-jangan ada orang, jangan-jangan ada orang. Betul juga ada Yesus di sana. Tetapi apabila dia bertemu dengan Yesus, Yesus menceritakan siapa dia, ada perubahan. Oh, rupa-rupanya dia mengenal siapa saya. Jangan-jangan ini Mesias. Jangan-jangan ini Tuhan. Itu memang Tuhan. Apabila Tuhan memperkenalkan dirinya kepada perempuan ini, apabila kamu mendapat air daripadaku, dia tidak akan berhenti. Air itu akan mengalir, terus mengalir dalam kehidupan. Ada satu kebangunan rohani terjadi dalam kehidupan perempuan ini. Damai sejahtera ada. Damai sejahtera ada. Dia tidak malu lagi. Dia pergi kepada bangsanya. Lihat di sana ada seorang yang luar biasa. Bangsa Samaria datang melihat Yesus, mendengar Yesus. Jadi ini perlu ada dalam hati kita. Apabila ada damai sejahtera dalam hidup kita, dalam hati kita, kita tidak akan malu bersaksi. Amin. Bersaksi itu bukan tugas pasta dan majelis gereja saja. Bersaksi itu adalah tugas kita semua orang Kristen. Apabila damai sejahtera Tuhan menguasai hati kita seperti perempuan Samaria ini, tidak ada halangan lagi dia membawa orang pergi jumpa Yesus. Dia tidak lagi ragu-ragu. Ada satu suasana damai dalam kehidupannya. Ini yang kita perlukan. Jangan kita hanya fokus kepada yang lain. Kita perlu fokus, saya mau damai sejahtera daripada Tuhan hadir dalam hati saya. Apabila damai sejahtera Tuhan menguasai hati kita, setelah kebenaran itu, hidup ini terasa berarti. Hidup ini terasa ada maksudnya, ada tujuannya. Karena damai sejahtera Tuhan itulah yang memimpin kita. Kebenaran dan damai itu memimpin kita. Ini sangat penting. Orang Kristen perlu memiliki kebenaran, perlu memiliki damai itu. Apabila kita mempunyai damai surga, damai surga ada dalam hatiku. Jangan kita hanya nyanyi itu, kita perlu istiadatkan. Saya mau damai surga itu dalam hati saya. Amin. Karena itulah yang memberi semangat kepada saya, kepada kita semua. Kebenaran dan damai sejahtera. Itu kuasa Tuhan, itu pemerintahan Tuhan yang memampukan kita melalui apapun tantangan di hadapan kita. Tetapi apabila ada kebenaran, ada damai sejahtera Tuhan dalam hati kita, kita akan dimampukan. Kita akan diberi kekuatan.
seperti burung Raja Wali, kata Yesaya. Seperti burung Raja Wali. Jadi Tuhan mau melakukan itu dalam kehidupan kita semua. Dia tidak mau kita lemah. Dia tidak mau kita putus asa, saudara. Dia mau kita bersemangat dan terus bersemangat mengharungi kehidupan ini. Jadi saya percaya baik kami pastor maupun jemaat Tuhan, kita masing-masing mempunyai masalah, masing-masing. Jangan kita sembunyikan itu. Tetapi kita akan mampu mengalami masalah pun, tantangan pun, karena ada kebenaran dan damai sejahtera daripada Tuhan. Amin. Ini kuasa Tuhan yang menolong kita semua. Kita perlu kuasa Tuhan. Kita perlu penyertaan Tuhan. Inilah pemerintahan Allah. Sasaran Dia. Dia mau beri kita kebenaran. Dia mau beri kita damai sejahtera. Hidup ini akan terasa indah, saudara, apabila ada damai. Jangan kita hanya menyanyi damai surga itu saja, tapi biar damai surga itu dalam hati kita. Baru hidup ini rasa indah. Walaupun kita tidak sekaya orang lain, tapi apabila damai, apabila kebenaran itu dalam hati kita, kita kuat seperti burung Raja Wali. Amin. Kita akan kuat, hebat seperti burung Raja Wali, seperti yang diceritakan oleh Yesaya. Tuhan mau nyatakan itu dalam hidup kita semua, saudara. Tuhan mau kita mengalami itu. Ini firman bukan hanya dikabarkan saja, Tuhan mau menyatakan itu dalam hati kita. Dia mau damai itu dalam hati dan hidup kita. Yang ketiga, yang perlu kita kenal soal sukacita oleh Roh Kudus. Hampir sama juga, damai dengan sukacita hampir sama, tetapi digerakkan oleh Roh Kudus. Ini esa dia, ini kelebihan dia. Damai sejahtera itu memang daripada Tuhan, dan sukacita itu memang daripada Tuhan, dan harus digerakkan oleh Roh Kudus. Kalau kita melihat pengalaman Filipus bersama dengan seorang yang sedang balik ke kampungnya dalam kereta, dia balik ke Yerusalem, dia baca firman, tetapi dia tidak mengerti. Filipus diarahkan oleh Roh Kudus pergi ke tempat orang itu di kereta dia menjemput orang itu, menjemput Filipus masuk dan menjelaskan firman itu. Tentang siapakah ini? Kata orang itu, ini tentang Yesus Kristus. Dia mengerti itu adalah cerita tentang Yesus Kristus. Dan orang itu berkata kepada Filipus, apakah saya boleh dibaptis? Kata orang itu kepada Filipus. Filipus kata kepada dia, kalau mau baca dalam Kisah Rasul 8 itu, Filipus kata kepada dia, kalau kamu percaya dan sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, boleh baptis kamu. Bila-bila boleh baptis kamu, hari ini juga, sekarang juga boleh baptis kamu, asalkan kamu percaya pada Yesus. Dan orang itu menjawab, saya percaya pada Yesus sebagai Tuhan. Ini penting. Apabila dia katakan dia percaya, Filipus baptis dia. Apabila dia keluar, Filipus sudah dibawa oleh Roh ke tempat lain. Ini luar biasa, saya pun heran. Kuasa Tuhan sangat mengherankan. Itulah yang kita banggakan, karena kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Sekelip mata saja Filipus dibawa ke tempat lain, tetapi yang membahagiakan kita, orang ini meneruskan perjalanannya dengan penuh sukacita. Kalau kamu baca teks itu, dia meneruskan perjalanannya dengan penuh sukacita oleh Roh Kudus. Karena setiap orang yang mau bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia dimeterai dengan Roh Kudus. Saya percaya Roh Kudus itulah yang membuatkan dia baru sukacita. Tuhan mau menyatakan itu dalam kehidupan kita, bukan hari Minggu saja, saudara. Tuhan mau berikan, nyatakan sukacita itu dalam hati kita semua orang percaya. Setiap hari kita harus bersukacita oleh Roh Kudus. Baru kita kuat. Apabila kita mengerti tiga perkara ini adalah berkenaan dengan kerjaan Allah, pemerintahan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hati dan kehidupan kita, barulah kita bertenaga, mempunyai kekuatan meneruskan kehidupan ini. Ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita oleh Roh Kudus. Kita perlukan. Kita tidak hanya perlu uang ringgit saja, kita perlukan tiga perkara ini, saudara. Kita perlukan kebenaran, kita perlukan damai sejahtera, kita perlukan sukacita. Memang kita perlukan yang lain, tetapi jangan
tidak ada tiga ini, saudara. Jangan tidak ada tiga ini. Yesus katakan manusia hidup bukan dari roti saja. Roti memang perlu. Roti itu adalah untuk tubuh kita, tetapi dari setiap firman. Jadi harus seimbang. Hidup kita harus seimbang, saudara. Perlu ada tiga perkara ini: kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Hidup kita akan mampu mengarungi apapun. Jadi untuk berkenan dengan Tuhan juga, yang kedua itu kita harus mengerti cara melayani Tuhan. Jangan kita hanya melayani begitu saja tanpa ada tujuannya, saudara. Kita perlu mengerti apa tujuan melayani Kristus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah, nomor satu pada Allah, dan dihormati oleh manusia. Apa yang sebenarnya diceritakan oleh Paulus dengan cara ini? Cara ini adalah mengutamakan kebenaran, damai sejahtera, dan Roh Kudus. Itu yang dijelaskan. Karena ini sambungan daripada ayat sebelum itu. Ini sambungan dia. Jadi yang dimaksudkan oleh Paulus itu, cara ini itu adalah mengutamakan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Apabila kita mengutamakan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus, kita berkenan. Inilah tema kita. Kita akan berkenan kepada Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat kehidupan Daniel pun mempunyai cabaran kehidupan tersendiri. Tetapi oleh karena dia mengutamakan kebenaran, damai sejahtera, dan penyertaan Roh Tuhan, maka Tuhan selalu menyertai dia. Tidak ada orang yang boleh menjelaskan arti mimpi. Tidak ada orang yang boleh menjelaskan tulisan-tulisan di dinding itu. Sedang raja berpesta, ada tulisan di dinding. Hanya Daniel yang boleh menjelaskan apa maksud tulisan di dinding waktu itu. Kenapa dia boleh menceritakan maksud yang tidak dapat dijelaskan oleh manusia? Karena dia berkenan firman Tuhan. Tuhan menyertai dia. Karena Daniel mengutamakan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus sama dengan Roh Tuhan. Karena yang menyertai Daniel waktu itu adalah Roh Allah ataupun Roh Tuhan. Sama juga dengan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, untuk berkenan kepada Allah, kepada Tuhan kita harus utamakan tiga perkara dalam kehidupan kita: kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kita akan disertai seperti mana Tuhan menyertai Daniel. Yang kedua, kita akan dihormati oleh manusia. Yang membuat manusia lain menghormati kita bukan diri kita sendiri, tetapi oleh karena ada penyertaan Tuhan. Waktu Nikodemus berjumpa dengan Yesus, dia berjumpa dengan Yesus waktu malam. Siapa Nikodemus? Nikodemus adalah pemimpin orang Yahudi, pemimpin yang kenal Taurat Musa, yang kenal kitab para nabi. Dia memang mahir dalam kitab Taurat, kitab para nabi. Tetapi ada satu kerinduan dalam hatinya. Dia mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia tidak peduli apa yang dikatakan oleh orang lain. Dia tidak peduli. Walaupun waktu itu orang benci pada Yesus. Pemimpin-pemimpin Yahudi yang lain benci pada Yesus. Tetapi Nikodemus mempunyai keputusan tersendiri. Ini yang perlu. Kita perlu ada keputusan kita masing-masing. Mau mengalami Yesus, mau belajar dari Yesus apa yang tentang dia. Jadi Nikodemus jumpa dia waktu malam. Dan Yesus katakan kamu harus dilahirkan dari air dan roh. Dia tidak mengerti pada mulanya. Akhirnya dia mengerti. Kadang-kadang perjalanan hidup kita seperti itu. Apabila ada kerinduan hati kita mau mengenal Tuhan, mengenal firman-Nya, kita bersemangat saja. Mulanya mungkin agak samar-samar, lama-kelamaan kita akan mengerti sepenuhnya apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Seperti itu juga Nikodemus. Apabila dia mempunyai kerinduan bertemu dengan Tuhan, maka dia bukan saja dihargai oleh orang lain sebagai pemimpin, tetapi bertambah lagi dihormati oleh orang lain. Kalau kita melihat waktu Yesus dibawa ke kubur, setelah dia mati, salah seorang yang bersama dengan rombongan itu adalah Nikodemus.
Dia sudah mengerti siapa Tuhan itu. Dia mau berkorban demi pelayanan waktu itu. Dia memberi minyak dan sebagainya bersama dengan orang kaya itu dari Arimatia itu. Nikodemus bersama dengan orang kaya itu membawa mayat Yesus ke kubur yang sudah disediakan. Kenapa Nikodemus ada waktu itu? Karena dia sudah mengerti bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu bukan orang sembarangan. Yesus itu adalah orang yang menjelaskan kebenaran kepada dia suatu ketika dulu. Waktu dia bertemu dengan Yesus pada waktu malam. Jadi apabila kita mengerti siapa Tuhan itu, hidup kita akan disertai oleh Tuhan. Tuhan akan berkenan kepada kita dan kita akan dihormati. Bukan karena corak hidup kita saja, tapi karena ada penyertaan Tuhan. Ini pasti janji Tuhan, kita akan dihormati dan kita akan dipercayai. Kita akan dipercayai. Hidup kita perlu dipercayai. Ini pergumulan saya sebagai seorang pastor. Bukan senang untuk dipercayai, bukan senang untuk dipercayai oleh jemaat Tuhan ini. Kamu ramai banyak. Saya dengan istri tidak mudah untuk dipercaya oleh kamu orang. Tetapi kami hanya berserah berdoa, Tuhan, kamulah sumber di mana manusia boleh percaya, di mana manusia boleh hormat, karena kamu menyertai kami. Kita harus mempunyai komitmen seperti itu. Kita tidak boleh bergantung pada diri kita sendiri. Tidak boleh suap orang untuk menghormati kita, tidak perlu. Tetapi apabila kita ada hubungan yang baik dengan Tuhan, Tuhan akan memampukan hidup kita. Tuhan akan memampukan pribadi kita dihormati. Walaupun tidak terlalu jelas, tapi kita jalan saja hidup ini bersama dengan Tuhan. Maka Tuhanlah yang bekerja dalam melalui kehidupan kita. Yang terakhir pada hari ini, hidup yang berkenan kepada Tuhan itu adalah hidup yang saling membangun. Gereja Tuhan, BM Kasih Karunia, kita harus saling membangun. Walaupun kita terdiri dari banyak suku bangsa, latar belakang, kampung yang tidak sama, kita harus saling membangun. Inilah yang membuat Tuhan berkenan dalam kehidupan kita. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Ini firman Tuhan. Dia mengajar kita untuk saling membangun. Yunus pada mulanya dia tidak mau pergi ke Niniwe karena dia tahu Tuhan itu murah hati. Kalau saya pergi beritakan firman, Tuhan pasti akan mengubah mereka. Dia tahu dalam hatinya. Itu sebabnya dia mau lari daripada pelayanan itu, panggilan itu. Tetapi mau lari pun memang Tuhan kejar dia. Tuhan kejar dia. Akhirnya Yunus akur kepada tujuan, rencana Tuhan. Waktu dia pergi ke Niniwe, benar juga. Niniwe yang sebenarnya mau dihukum, tidak lama lagi akan dihukum, tetapi tidak jadi dihukum. Oleh karena dia memberitakan, Yunus memberitakan message daripada Tuhan. Jadi mereka bertobat. Apabila mereka sudah bertobat, suasana damai sejahtera terjadi, saudara. Karena ada seorang hamba Tuhan yang pergi ke tempat mereka memberitakan firman. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita semua. Bukan pastor saja, bukan majelis gereja saja, tapi semua orang Kristen. Kita perlu berserah pada Tuhan supaya Tuhan pakai kita semua. Supaya melalui kehidupan kita ada suasana damai sejahtera dimanapun kita pergi. Amin. Karena Tuhan berkata kepada orang Israel, di mana kamu saya letakkan, saya lemparkan, kamu harus memastikan ada kesejahteraan di sana. Di mana kamu aku buang, kata Tuhan kepada orang Israel, di sana kamu harus beroperasi, harus mempunyai peranan, menghadirkan suasana damai. Itu juga tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Di mana kita pergi, bekerja, berada, kita harus berserah ke Tuhan. Tuhan pakai saya, supaya melalui kehidupan saya Tuhan ada suasana damai. Orang akan melihat Tuhan di dalam saya. Orang akan melihat firman di dalam saya. Orang akan mengenal Roh Kudus di dalam saya, sehingga mereka juga mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga mereka juga mengalami damai, tidak jadi dihukum.
Seperti Nineveh tidak jadi dihukum oleh karena mereka mendengar sabda Tuhan yang disampaikan oleh Yunus. Mereka bertobat. Bukan saja mendengar, tapi mereka bertobat. Ini penting. Ini hubungan kait dengan mendengar kabar baik. Saya percaya Tuhan akan pakai kita semua dengan caranya Tuhan. Yang penting kita berserah kepada Tuhan supaya Tuhan pakai kita semua. Dan di sanalah damai sejahtera Tuhan terjadi. Yang terakhir, kita harus saling membangun, mengejar untuk perkara yang menguatkan satu dengan yang lain. Kita adalah anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Seperti mana jemaat Tuhan pada mula-mulanya. Mereka saling memperhatikan. Kamu baca dalam Kisah Para Rasul 2 dan 4. Selalu bersatu. Bersatu dalam doa. Bersatu dalam persekutuan. Melihat siapa yang kurang, tolong. Melihat siapa yang perlu dibangun, bangun semua. Karena mereka bersatu hati. Itulah tujuan Tuhan mendirikan gerejanya di mana-mana, termasuk gereja PMK Kurnia. Tuhan mau kita saling membangun satu dengan lain secara roh dan juga jasmani. Jadi Bapak Ibu saudari, inilah yang kita perlu lakukan dalam kehidupan kita untuk berkenan dengan Tuhan. Kalau kita mempunyai hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, itu artinya kita menyenangkan hati Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan karena hidup kita berkenan pada Tuhan. Kita mengenal sasaran kerjaan Allah itu ada 3. Sasaran kerjaan Allah itu ada 3. Ingat, kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan kita melayani Tuhan dengan dasar 3 perkara ini. Kita melayani Tuhan oleh karena kebenaran, oleh karena damai sejahtera, oleh karena sukacita. Dan akhirnya kita bersatu. Apabila kebenaran, damai sejahtera, sukacita itu di dalam hati kita, kita pasti boleh bersatu. Amin. Kita pasti boleh bersatu. Kita tidak mungkin bersatu kalau tidak ada 3 perkara ini, saudara. Tidak mungkin. Tetapi apabila ada 3 perkara ini dalam hati dan hidup kita, kebenaran, damai sejahtera, sukacita itu, kita akan bersatu sebagai tubuh Kristus di dalam PMK Kurnia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu isi hati-Mu. Engkau adalah Tuhan yang sangat peduli kepada kami. Engkau adalah Tuhan yang sangat mengasihi kami. Tuhan, kami tahu kerjaan-Mu, pemerintahan-Mu, tujuan Engkau hadir dalam hati kami, dalam hidup kami adalah supaya kebenaran, damai sejahtera dan sukacita itu senantiasa terjadi dalam hidup kami. Sehingga kami dapat bersatu satu dengan lain, saling mengasihi, saling membangun, saling melengkapi. Karena itulah tujuan Tuhan yang terutama dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan-Mu ini kekal dalam hati kami, supaya kami tahu dan senantiasa tahu tujuan kerjaan-Mu dalam hidup ini, yaitu kebenaran, damai sejahtera dan sukacita itu harus terjadi dan terus terjadi dalam hidup kami. Apabila itu terjadi, di sanalah kami berkenan di depan Tuhan. Apabila kami berkenan di depan Tuhan, itulah artinya kami menyenangkan Engkau, Tuhan. Kami perlu menyenangkan hati-Mu, Tuhan, selama kami hidup. Selama kami hidup, kami harus menyenangkan Engkau. Terima kasih Bapa. Tolong kami semua, berkati perjalanan hidup kami, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan masa depan kami, dan biarlah Tuhan menyertai kami semua dalam hidup ini Bapa. Haleluya. Dalam dan atas nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Jadi saya kembali kepada hambanya membaca